Selanjutnya, falyatafadhal masykurul Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, sekali lagi kita nggak akan pernah menikmatin agama Allah ini. Kita tahu sampai hari ini banyak orang yang merasa agama ini membebani hidup mereka. Ada banyak aturan-aturan dalam agama yang seakan-akan menghalangi mereka untuk hidup berbahagia. Padahal sejatinya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran rahmat, kasih sayang, dan mengutus Rasulnya rahmatan lil alamin. Sehingga tiada seorang pun yang menerima Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi utusan Allah, melainkan hidupnya akan penuh dengan keridhaan. Kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla kelak akan mengatakan kepada jiwa manusia ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah akan mengatakan kepada jiwa yang pada hakikatnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kita selalu dengar bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, untuk tenang, untuk santai, untuk rehat ya, dalam kehidupan ini. Maka orang yang mendengarkan bisikan-bisikan jiwanya yang buruk tadi, kemudian dia memilih untuk beristirahat sebelum waktunya, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya nanti. Ada waktunya nanti kita beristirahat. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman. Kita perlu capek, kita perlu lelah. Dan Ana mungkin berbaik sangka, kenapa kok jamaah-jamaah telat tadi? Ana di kamar ngelihat jam 3:15 menit, Ana ngomong, telat kayaknya Ana ini kalau turun sekarang. Ternyata jamaah lagi menikmatin hidangan. Jadi yang salah itu panitianya sebenarnya jamaah. Iya kok disediakan makanan di sana, Ana ngomong. Padahal baru makannya berapa? Jam 1 tadi baru selesai makan jamaah. Masa jam 3:30 makan lagi. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada panitia untuk menjadi lebih baik lagi jamaah. Ya, ana tidak menyalahkan jamaah, tapi yang jelas semuanya salah. Taib, maka tadi jiwa kita senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka kita perlu memerangi jiwa kita, kelak akan sampai kepada an-nafsul mutmainnah yang merasa nyaman dengan ajaran agama ini. Yang dia melaksanakan perintah Allah tidak lagi terbebani. Bisakah antum semua sampai ke level sholat itu jadi tempat istirahat, kajian itu jadi tempat sakinah? Karena kan Nabi SAW menyebutkan tidaklah orang berkumpul ya menuntut ilmu, mengkaji Al-Quranul Azim, melainkan akan turun sakinah. Jadi orang ketika suntuk dengan pekerjaannya, dia tinggalkan semuanya, dia datang ke majelis ilmu. Dia datang ke sana, dia dengarkan kajian, dan dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, amutu ya enggak. Dia datang memang untuk mendapatkan ilmu. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jemaah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, ana hendak membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Karena
Mungkin sebagian kita sudah sering datang ke majelis ilmu ya, untuk belajar ilmu, tapi ada perkara-perkara yang seharusnya dia ketahui, mungkin dia belum mengetahuinya, atau sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Ini hadis riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW sedang duduk di masjid, beliau sedang kajian di masjid. Wan nasu ma'ahu, dan orang-orang sedang ngaji sama Rasul SAW. Idh aqbala thalathatu nafarin, tahu-tahu ada 3 orang yang baru datang. Nih, kan selalu ada yang telat. Selalu apa enggak jamaah? Bentar lagi kita lihat. Coba antum lihat ke belakang semuanya, lihat siapa yang telat. Kamera ini seharusnya tunjukkan nih, ada 1 yang telat. Nah, tahu-tahu ada 3 orang yang baru datang di saat Nabi SAW bermajlis dengan para sahabatnya. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. 3 orang itu, yang 2 mendatangi majlis Nabi SAW, yang 1 pergi. Faqala fawaqafa ala Rasulullah SAW. Kemudian 2 orang ini melihat majelis itu, dia berdiri. Kayaknya dia sedang mencari tempat dia mau duduk di mana. Dia berdiri. Fara'a ahaduhuma furjatan fil halaqah. Yang 1 melihat ada tempat yang kosong kayaknya itu, di sela-sela orang itu. Maka kemudian dia duduk. Kayak sekarang kita lihat majelis kita ini kan nggak rapi, tidak apa lagi, tidak rapat ya, banyak celah-celah kosong. Yang orang kedua tadi ngelihat dia juga ada tempat-tempat kosong itu, tapi kayaknya dia malas, akhirnya dia duduk paling akhir. Dia datang terakhir, duduk paling akhir. Setelah selesai kejadian itu, dan yang ketiga pergi sudah, dia tidak duduk di majelis itu. Falamma faragha Rasulullah SAW, ketika Nabi selesai alaihissalam dari majelisnya, dari menjelaskan satu permasalahan, beliau memberikan komentar tentang 3 orang tadi. Lalu beliau mengatakan alaihissalam, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, kalian mau enggak aku kasih tahu cerita tentang 3 orang. 3 orang yang tadi itu. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang 1 orang yang melihat ada celah kemudian dia duduk di celah itu, maka orang ini mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, mencari perlindungan, maka Allah melindungi dia dan menaunginya. Artinya semakin dekat ke ustadz yang menyampaikan, itu semakin mulia. Dia seakan-akan semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua tadi, fastahya Allahu minhu. Yang kedua itu malu, maka Allah malu dari dia. Artinya Allah tidak memberikan berkah yang banyak kepada orang yang kedua itu. Wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga berpaling, maka Allah berpaling dari dia. Artinya Allah tidak memperhatikan orang tersebut. Maka ketika datang ke majelis, usahakan jangan duduk paling akhir. Ketika ada celah, udah masuk ke celah tanpa mengganggu orang yang di depan. Artinya jangan melangkahin punggungnya, pundaknya, menginjak-injak, jangan. Kita lihat ada tempat enak di depan, udah duduk. Tapi kalau antum malu, ya Allah malu dari antum. Artinya Allah nggak akan berbagi banyak sama antum seperti itu. Dan alhamdulillah bagi yang pakai kursi, kursinya sebenarnya bisa dibawa maju ke depan. Tapi yang ingin selonjoran dengan tembok, temboknya mungkin nanti kita usul didorong. Temboknya kita dorong ke depan gitu ya. Baik, barakallahu fikum jamaah. Itu sekedar muqaddimah yang berkaitan dengan adab ilmu. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semuanya.
Ahibati fillah. Di halaman 13 ada pembahasan bukan sekedar menjadi muslim. Bukan sekedar menjadi muslim. Yang penting saya Islam. Kemarin kita udah bahas bahwasanya semua umat Islam masuk surga, betul. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Dan ada orang Islam yang masuk surga tapi mampir ke neraka. Maka bagaimana kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Itu mungkin puncak menjadi muslim yang paling berkah. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Manusia ini punya sifat buruk. Sifat buruk manusia itu suka berkeluh kesah, ya. Manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Manusia itu sangat kufur nikmat. Itu sifat buruk manusia. Tapi dengan menjadi muslim, insya Allah sifat itu akan hilang. Kalau bicara berkah, kita sering mendengar istilah ngalap berkah atau doa barakallahu fiik, atau kalau kita pulang kondangan itu ada istilah dikasih makanan namanya berkatan, gitu kan? Iya. Biasa itu berkatan, gitu kan, seperti itu. Ya, sebenarnya berkah itu dalam bahasa Arab, kalau kita membaca Al-Quran dan Sunnah, artinya adalah banyaknya, tetapnya, kokohnya, langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan yang langgeng, kebaikan yang bertambah, yang berkembang, yang tumbuh, itu namanya berkah. Ada, Masya Allah, Anda ngelihat ada yang lagi ngambil makanan di sana, Masya Allah, menikmatin jadi. Jadi kayak pintu perlu ditutup supaya Ustadz tidak tergoda. Hanya Ustadznya turun bentar lagi makan gitu. Nah, iya, jadi bicara berkah tadi, kita kadang-kala nyampaikan sedikit berkah lebih baik daripada banyak nggak barokah. Iya, sedikit berkah artinya sedikit yang bertambah terus, kebaikannya nggak habis-habis, ya, berkembang, ya. Dan kalau kita melihat menjadi muslim yang berkah, atau bahasa Arabnya al-mubarak, al-muslim al-mubarak, maka kita harus menilik kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita bicara sumber berkah itu ya Al-Quran. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, penuh dengan berkah Al-Quran Al-Azim itu. Tapi ayat pertama yang perlu kita renungkan bersama adalah ayat yang kita sering dapat, bukan kita sering dapat, ya, Ana sering dapat, ya. Ana sering dapat ketika buka IG itu kumpulan anak-anak Afrika yang berkulit hitam, yang mereka membaca qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarak. Kok salah nama bacanya? Nah, ini gara-gara panitia ini. Lagi kan. Ini layoutnya salah. Antum coba baca. Wa ja'alani di depan. Nah, iya, ini ada yang salah, makanya Anda jadi bingung. Ya, pertama, ini kalau kita lihat di baris pertama wa ja'alani, ya, padahal itu seharusnya di akhir, ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Balik ke pertama nih. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, Nabi Isa yang masih bayi, jemaah. Gimana perasaan Maryam, ya? Sejak dia hamil itu anak, dia kepikiran, gimana nanti aku ngomong apa sama orang? Aku bakal ditanya sama orang.
Dan betul, yang dia cemaskan itu terjadi. Ketika anak itu lahir, pertama dia sudah meninggalkan mihrab tempat dia tinggal di Masjidil Aqsa. Kemudian dia melahirkan di bawah pohon kurma. Kemudian setelah itu dia harus bawa anak itu. Artinya dia nggak boleh kabur. Oke, proses melahirkan dia kabur dari keluarganya. Tapi setelah anak itu lahir, dia harus ketemu sama kaumnya. Membawa anak tanpa bapak. Maka ketika ditanya, kok bisa kok Maryam? Ibumu kan pelacur gitu loh. Bapakmu orang baik-baik gitu loh. Makana abuki imra'asau wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan pelacur, kok bisa bawa anak tanpa bapak, ini gimana gitu. Fa asyarat ilaih. Di situ kemudian Maryam memberikan isyarat, menunjuk kepada bayinya. Engkau tanya sama bayi ini. Mereka mengatakan, gimana kita bicara dengan bayi yang masih dalam buayan seperti ini? Lalu Isa mengatakan, qala inni Abdullah. Subhanallah. Yang pertama adalah menisbatkan dirinya bahwa dia adalah hamba. Dia bukan anak Tuhan. Dia juga bukan Tuhan. Dia hamba. Sebuah pernyataan yang penuh dengan kerendahan yang kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Isa ke sisinya. Qala inni Abdullah atani al-kitab. Allah memberikan kepada aku al-kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan Allah menjadikan aku nabi, utusannya. Kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku penuh dengan berkah, mubarak, dimanapun aku berada. Artinya mau bersama masyarakat umum, mau dalam kondisi sendirian, ya penuh dengan berkah jemaah. Baik, nanti kita akan bahas secara detail masalah mubarakan dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah, dan Allah memberikan wasiat kepada aku untuk salat, untuk menunaikan zakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan menjadikan aku orang yang berbakti kepada ibundaku. Nggak ada bapaknya, maka dia berbakti hanya kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqi, dan dia tidak menjadikan aku hamba yang sombong lagi celaka. Di sini para ulama ketika mentafsirkan mubarakan, menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Di antara mereka mengatakan nafa'an haitsuma tawajjahtu, memberi manfaat kemanapun aku pergi. Jadi orang yang berkah itu orang yang memberikan manfaat dimanapun aku berada. Dia sebagai atasan, dia akan memberikan manfaat. Dia sebagai bawahan, dia tetap akan memberikan manfaat. Ya, dia sebagai seorang suami memberikan manfaat, sebagai seorang istri, apapun pokoknya jamaah, dia memberikan manfaat. Mujahid berkata, artinya mubarakan mualliman lil khair, mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang berkah itu orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Dia lagi duduk sama kawan-kawannya, mesti ada nasihat-nasihat yang dia sampaikan. Kumpul sama orang kaya, kumpul sama orang miskin. Subhanallah. Antum ingat dengan seorang laki-laki yang diceritakan dia mendengarkan kajian ya di masjid. Syekhnya menjelaskan tentang keutamaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahwasanya ini adalah dua kalimat yang ringan di lidah, yang dicintai Allah Ar-Rahman, yang berat kelak di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dia minta kepada syekh untuk dicatatkan, dulu belum masanya handphone ya. Dicatatkan oleh syekhnya, kemudian dia hafalkan. Subhanallah, orang ini dimanapun berada, naik bus, orang yang di sampingnya dikasih hadis ini. Engkau mau nggak aku kasih amalan gitu dia. Apa?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semua orang dia ke minimarket, ana terus terang nggak bisa niru orang ini ya. Ya Allah ya. Ke minimarket nih. Kalau antum ke kasir, mesti kasir ngomong apa? Nggak mau nambah pulsa. Ini rotinya lagi diskon ya. Kemudian ininya terus gitu ya. Kenapa kita nggak bisa ngasih kebaikan buat kasir itu? Nih orang ketika kasirnya mau nawar-nawarkan itu, dia tawari dulu. Mas, mau nggak saya kasih amalan? Bayangin, nggak jadi dia nawarin roti itu yang promosi. Masa dia ngomong enggak? Iya mas, kata. Langsung dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah dia bayar, pergi dia. Subhanallah, orang ini berkah. Sampai terakhir cerita bagaimana orang ini sakit, dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Turun dari ambulan, dinaikin apa itu? Apa namanya? Berangkar, dibuka sama dokter ya, diperiksa, sadar dia jemaah. Dia lihat ada dokter ini, ya tabib, dokter kata dia. Mau aku kasih amalan. Sahih jemaah. Lalu dia katakan kepada dokter ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan pada hari kiamat. Habibatani ar-Rahman, dicintai Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dia meninggal dunia jemaah. Subhanallah jemaah. Orang itu akan dimatikan di atas kebiasaan dia jemaah. Maka ini ketika dikatakan mualliman lil khair, dia senantiasa memberikan manfaat. Dia selalu mengajarkan kebaikan atau mengatakan ad'u ilallah. Aku orang yang mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah azza wajalla, wa ila tauhidihi wa ibadatihi, dan aku mengajak orang kepada tauhid dan beribadah kepada Allah azza wajalla. Jadi ini kalau dikatakan makna seorang yang berkah. Jadi orang yang berkah adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyebarkan hidayah dan membawa kemaslahatan bagi manusia dan kehidupannya untuk masa yang sekarang dan mendatang. Itu orang yang berkah. Sebagian kita itu punya anak buah, tapi nggak pernah kasih berkah sama anak buah. Ya, anak buahnya dikasih berkah dunia aja. Anak buahnya kata, oh masya Allah, atasannya bagus banget kata dia. Selalu ngasih duit lebih ini dan itu ya. Tapi ternyata nggak pernah ngajarkan sholat. Supirnya nggak pernah disuruh duduk kajian. Sekali-kali seharusnya. Bagaimana seorang yang punya anak buah, dia katakan kepada supirnya, satpamnya, semuanya, kalian semua off. Duduk kajian. Saya yang jadi satpam. Iya. Artinya dia ngomong semuanya sana ngaji. Aku yang nunggu di depan. Ini sebagai bentuk orang ini mau ngasih berkah. Dia mau ngasih nasihat sama anak buahnya nggak bisa. Tapi paling tidak dia datangkan ustadz gitu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ini ada pendapat lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berkah adalah orang yang teguh di atas agama Allah. Tidak menyimpang, tidak berfluktuasi, tidak mencela-mencela. Dia kokoh, tidak ikut angin dan tidak mudah terpengaruh. Tidak setiap saat dengan kulit baru, wajah baru, pendapat baru. Enggak, muslim yang berkah itu nanti kita akan bahas. Muslim itu seperti pohon kurma, kokoh dia jemaah. Sebagian kita enggak. Kalau lagi ngaji, kayak orang paling ngaji. Kalau kumpulannya berbeda, lain lagi dia. Dia nggak kokoh gitu cuma. Bahkan anak ingat dengan seorang pilot, dia cerita, anak ini gimana Ustaz ya? Anak itu ketika bawa pesawat, kopilot anak itu non muslim. Jadi anak nggak enak mau sholat Ustaz. Bayangin jemaah. Akhirnya nggak sholat Ustaz.
Jadi ketika kumpul orang-orang yang tidak sholat, dia nggak sholat. Ketika kumpul orang-orang sholat, dia sholat. Ketika kumpul orang-orang ngaji, dia ngaji. Tapi muslim enggak loh. Maka antum lihat ada sebagian orang ketika umroh, Masya Allah, auratnya tertutup. Tertutup jemaah. Pulang, dibuka lagi sama dia. Kenapa? Ya lain Ustaz, kemarin kan memang kondisinya. Sekarang beda lagi. Maka muslim nggak kayak gitu. Muslim yang berkah itu tetap aku seperti ini. Kemarin kita udah bahas muslim itu harus bangga. Ana muslim. Ana muslim. Ingat cerita seorang pemuda yang masuk lift. Pemuda masuk lift di Eropa sana atau di Amerika. Di apartemen dia masuk lift, tahu-tahu ada perempuan dengan riasannya yang menor, dengan pakaiannya yang mini. Ya Allah, ana nggak kebayang kalau ana di dalam lift itu cuma. Ya Allah ya. Tapi ini anak muda, ketika masuk perempuan itu dia langsung tundukkan pandangannya. Perempuan ini marah. Engkau kok nggak lihat aku? Aku ini berias seperti ini supaya dilihat gitu loh. Udah capek berias, perempuan tuh kira-kira kalau berias kayak gitu berapa jam? Udah berias bolak-balik, lihat kaca, ini ganti baju lagi, ini itu, sampai luar nggak ada yang lihat. Orang ini menundukkan pandangannya. Ketika ditanya, kenapa kau nggak ngelihat aku? Katanya, kau tidak menghargai gitu. Kata dia, I'm sorry, I'm Muslim. Jangan katakan, aku Muslim, kata dia. Loh, emangnya kenapa Muslim? Apa itu Muslim? Kata dia. Akhirnya dia ceritakan tentang Islam. Lalu dikasih nomor Islamic Center. Dapat berapa lama? Masuk Islam perempuan itu. Bayangin. Ini yang dikatakan berkah. Dia tetap kokoh. Dia mau pindah-pindah kemana. Dia mau dimutasi oleh atasannya. Ditaruh di ujung Indonesia. Ditaruh di tempat yang apa istilahnya, tempat yang basah umpamanya. Dia nggak terpengaruh. Tetap dia teguh. Nah, itu diantara makna muslim yang berkah. Berkah adalah anugerah dari Allah. Dan dialah pemilik berkah yang hakiki di atas semua usaha dan upaya manusia. Artinya kalau bicara berkah, berkah itu ya karunia dari Allah gitu loh. Kita usaha untuk menjadi muslim berkah, iya. Tapi kita tetap harus bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberkati umur seseorang, maka dia akan memanjangkannya dalam ketaatan kepadanya atau mengumpulkan di dalamnya banyak kebaikan. Itu Allah kalau kasih berkah kepada umur seseorang ya. Anak ingat teman yang dari Italia waktu kuliah di Medina itu. Namanya Muhammad Yasin, nama Islamnya dia. Ada banyak tato dia ya. Dia baru masuk Islam 1,5 tahun apa 2 tahun mungkin. 2 tahun setengah apa 1 tahun setengah dia baru masuk Islam jemaah. Dia sudah hafal 20 juz jemaah. Bayangin. 2 tahun setengah masuk Islam sudah hafal 20 juz. Kita dari lahir Islam sampai umur 50 tahun berapa juz? Iya. Juz 30 enggak? Ustaz, biar anak enggak hafal Quran, yang penting anak-anak hafal Quran. Ya alhamdulillah berkah, masih bapaknya masih memikir. Tapi seharusnya bapak berpikir juga untuk dirinya. Aku punya waktu juga untuk menghafal. Punya waktu enggak kira-kira bapak-bapak? Sibuk Ustaz. Subhanallah, jamaah sekarang nggak perlu ngafalin Quran, antum dengerin aja sudah. Sekarang Allah kasih kita teknologi yang kita bisa mendengarkan. Terus dengarkan, antum suka sama Syekh siapa? Syekh Sudes, udah dengerin juz amma. Maka jangan sampai tahun ini hafalan Quran antum sama dengan tahun lalu. Kita mau masuk bulan Ramadan nih. Jadi dia berusaha untuk tadi umur yang berkah itu umur yang digunakan dalam ketaatan gitu. Alhamdulillah. Makanya kalau antum membaca sebagian ulama itu yang bisa menulis buku yang umurnya hanya 60 tahun, mereka sebutkan ini kalau tiap hari dia nulis, dia tiap hari nulis 10 halaman. Atau sebagian mengatakan 1 jilid buku. Gak masuk akal kata mereka. Nah, itulah berkah. Ada hal-hal yang buat kita gak masuk akal tapi itu berkah jemaah. Maka sebagian anak-anak Masya Allah, karena kalau umurnya masih belum 10 tahun sudah hafal berapa juz ya. Udah yang umur 15 tahun sudah hafal 30 juz. Itu salah satu tanda berkahnya waktu dia.
Dan kemudian jika Allah memberkati kesehatan, Dia akan memeliharanya bagi pemiliknya. Ya, bagaimana orang ini jadi gak sakit-sakitan. Kemudian kesehatan itu digunakan dalam ketaatan. Karena ada orang yang sehat tapi gak taat. Ada orang sehat tapi dia gak taat. Berarti tubuhnya atau kesehatannya gak berkah. Boleh jadi lebih berkah kalau dia sakit. Ada orang ketika sehat berbuat maksiat, tapi ketika sakit dia taat. Lebih berkah mana jadi buat dia? Sehat apa sakit? Sakit. Ada satu orang yang dia cerita sama anak, dia pernah mengalami kecelakaan ketika mau main golf, kata dia. Kecelakaan itu membuat dia cacat seumur hidup. Dia ngomong, subhanallah, setelah kejadian itu anak jadi sering ke masjid. Waktu sehat dulu lebih sering main golf, tapi ketika sakit lebih sering ke masjid. Jadi apa kita nunggu sakit baru ke masjid? Enggak seharusnya. Baik. Kemudian jika Allah Jalla Jalaluh memberkati harta, maka Dia akan menumbuhkannya, memperbanyaknya, mengembangkannya, sehingga memberikan hasil dan buah yang indah. Ya, harta itu akan jadi kebaikan buat orang ini, nggak habis-habis hartanya jemaah. Kemudian Allah memberikan anugerah taufik dan hidayah kepada pemiliknya untuk dibelanjakan pada kebaikan dan ketaatan. Dan jika Allah memberkahi anak-anak, Dia membimbing mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Dan jika Allah memberkati istri, Masya Allah, siapa yang istrinya berkah, kita kasih hadiah. Kayaknya semuanya jemaah. Bapak-bapak merasakan nggak berkahnya istri? Apa berkahnya istri? Coba kasih mic, siapa yang mau jawab? Ayo jemaah, ini yang pertama. Ya. Contoh keberkahannya memudahkan untuk melakukan ketaatan di atas agama Allah. Ya, yang pertama memudahkan untuk dalam ketaatan. Loh, bukan cuma itu, kan tambah lagi lah. Masa cuma itu? Berkahnya istri. Tambah. Dia pikir suruh nambah istri jemaah. Bukan. Berkahnya, antum ceritakan berkahnya istri antum. Istri antum berkah enggak? Berkah ya. Yang ngajak ke sini istri apa antum? Istri. Alhamdulillah. Itu salah satu contoh berkahnya istri, ngajak kajian. Baik. Apalagi berkah yang antum rasakan di istri antum? Memudahkan dalam mendidik anak-anak. Masya Allah. Kalau ditinggal aman sudah antum. Kalau ditinggal aman. Istri sudah bisa didik anaknya dengan baik. Kira-kira Seperti itu. Jadi antum bisa buka cabang lainnya. Oh, enggak begitu gitu ya. Masya Allah. Siap. Yang ketiga. Apalagi? membantu mengelola harta dengan cara berkah. Masya Allah. Sahih. Apalagi? Oh, itu berkah. Berkah kan banyak tadi, terus tumbuh dan berkembang. Dari yang satu akhirnya tumbuh kan. Baik, apalagi? Masa udah selesai? Baik, kasih hadiahnya. Nah. Iya. Itu yang disebutkan semua benar tadi jamaah. Itu tanda-tanda istri yang berkah. Nah, di sini ada tambahan ya. Bukan tambahan, sebagainya sepertinya ini menjadi kesimpulan keberkahan istri. Disebutkan di sini, dan jika Allah memberkati istri, Dia menjadikan itu penyejuk pandangan suaminya. Jadi kalau ngelihat istri udah seneng banget, dia akan ingat dengan kebaikan-kebaikan tadi. Istriku yang ngajak aku kajian, istriku yang jaga anak-anakku, istriku yang mengelola harta dengan baik, dia tidak foya-foya. Jadi udah menjadi qurratu a'yun. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk pandangan. Pokoknya kalau ditelepon istri itu, Allah sayangku telepon nih. Tapi ada yang kalau telepon istri, aduh ngapain telepon. Itu enggak qurrata a'yun jemaah. Jadi kalau qurrata a'yun itu setiap telepon akan diangkat sama dia.
Kemudian kira-kira apa sebutan istri yang berkah di nomor HP antum? Namanya apa? Ibu-ibu pernah nggak ngelihat namanya? Nah, ada yang namanya tukang ngomel. Aduh, gimana? Ini tanda istri yang tidak berkah, udah seperti itu. Tapi itu ketika istri yang berkah. Dan kalau bicara suami yang berkah, ya tadi suami yang senantiasa diharapkan kehadirannya. Karena ada loh bapak-bapak yang istri dan anaknya tidak suka bapaknya hadir. Sampai kalau bapaknya pulang safar, nih bapaknya kerjanya 2 pekan kerja, 2 pekan off. Itu anak-anaknya kalau sudah bapaknya off, bapaknya ngomong insya Allah ntar malam bapakmu datang. Loh kok cepet banget, kayaknya belum waktunya kata bapak datang. Bayangin ya. Jadi anak sudah lihat kok bapak datang gitu ya. Seakan-akan kehadiran bapaknya ini tadi nggak bawa berkah, bawa celaka bapaknya seakan-akan. Kalau sudah bapak datang bakal ribut sama emaknya, bakal ada banyak aturan-aturan yang kayaknya kurang menyenangkan buat anak-anak itu. Tapi di sini menjadi muslim yang berkah adalah muslim yang selalu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Allah Jalla Jalaluh berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan doa kita ya di tahiyat akhir atau di tasyahud akhir, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya udah tadi kita minta supaya diberkahi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana orang yang paling banyak memberikan manfaat itu adalah Nabi kita nantinya. Bahkan seluruh Nabi dapat berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu di padang mahsyar itu proses hisab tidak akan dilakukan sampai Nabi kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang-orang datang kepada Nabi Adam angkat tangan, kemudian datang kepada Nabi Nuh mengatakan, enggak, kalian berangkatlah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan nyuruh berangkat kepada Nabi Musa angkat tangan berangkatlah kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammadin. Allah itu bisa mengarahkan manusia itu di padang mahsyar yang jumlahnya entah puluhan miliar mungkin jemaah atau lebih dari itu. Allah bisa mengarahkan mereka langsung untuk menuju Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak arahkan mereka langsung kepada Nabi SAW. Kenapa? Untuk menampakkan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan semua Nabi nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada yang bisa ngasih manfaat. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan idhabu ila Muhammadin, Nabi Isa yang berkah tuh mengatakan kelak pada hari itu ada yang lebih berkah dari dia. Idhabu ila Muhammadin abd, dia hamba. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa dia yang lalu dan yang akan datang. Berangkat orang-orang itu menuju Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini di padang mahsyar jemaah. Lalu ketika mereka datang, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan analaha, aku yang punya ini, syafaat ini. Lalu beliau sujud memohon, memuji Allah. Kemudian Allah suruh angkat kepalanya. Allah mengatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dari sujud. Wasal tu'ta, engkau minta apapun yang kau minta akan dikasih hari ini. Washfa' tu syafa', berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Itu berkah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang dirasakan oleh semua manusia yang muslim dan yang kafir di padang mahsyar, yang nabi dan yang bukan nabi. Kemudian berkah keduanya kapan? Di padang mahsyar. Kapan jemaah? Ya, fadhal. Iya, kasih mic-nya. Itu belakangnya beliau.
Itu yang muslim kan? Umatnya Nabi sendiri SAW. Tapi tadi yang antum sebutkan mengetuk pintu surga. Nah, jemaah, kasih hadiah. Itu semua sudah sampai surga tapi tertutup surga. Nabi-nabi buka, nggak ada yang dibukain. Sampai datang Nabi kita Muhammad alaihissalam. Gimana berkahnya Rasul SAW, jemaah? Di antara semua yang ada di pintu surga itu jaraknya kira-kira antara Mekah sama Hajar. Ya, kalau sekarang di kilometer sekitar 1200 kilometer. Dan ada 8 pintu surga. Pada hari kiamat penuh sesak pintu itu. Kenapa kok penuh dan sesak? Karena nggak dibukain. Kalau pintu itu dibuka semuanya kan masuk. Ini nggak dibuka. Jadi mereka berdesak-desakan di sana sampai datang Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau ambil tuh halaqatul bab itu, diketuk sama beliau. Lalu dari dalam surga ada suara mengatakan, "Man?" Siapa? "Man?" Lalu beliau mengatakan alaihissalam, "Muhammad." "Aku Muhammad." Tidak mengatakan aku Nabi Muhammad, aku Rasul. La, beliau mengatakan Muhammad. Lalu kata malaikat yang di dalam mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau dulu. Itu berkahnya Rasul SAW. Maka kenapa kita senantiasa berdoa, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Bagaimana kita sebagai muslim menuju ke berkah tadi, menuju menjadi seorang muslim yang berkah? Apa caranya? Maka Allah sebutkan hal itu di surat Al-Asr. Kita semua hafal. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah katakan demi masa. Ya, terjemahan wal asri ini diantaranya adalah demi masa atau demi waktu asar, waktu kita sekarang ini. Ada dua makna. Seperti wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wad duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar atau dengan masa secara umum. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Siapapun dia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, kalau mau berkah itu syarat pertamanya adalah beriman. Yang kedua wa amilus solihati, dia harus beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq, saling menasihati supaya menaati kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Baik, kita akan bahas satu persatu proses menjadi berkah. Yang pertama, menuntut ilmu. Loh, kok bisa? Ayatnya adalah iman. Kok kemudian menuntut ilmu? Nah, karena iman itu membutuhkan ilmu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, ajalah mereka menuju ke la ilaha illallah. Artinya perlu ada ilmu yang dipelajari. Maka di sini dalam agama kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. 1446 tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan menuntut ilmu itu kewajiban. Ilmu agama, jemaah. Kenapa ilmu agama? Ilmu yang lainnya nyusul. Karena ilmu syariat inilah yang menyebabkan orang jadi manfaat dunia akhirat. Kita tahu ada orang-orang pinter tapi keblinger. Ada orang-orang pinter tempatnya di sini, di Sukamiskin. Tahu antum Sukamiskin?
Itu hampir nggak ada yang lulusan SD ya. Sebagian kuliah, S1, S2, S3, profesor juga ada di sana. Pinter mereka. Maka di sini pinter atau ilmu yang terpenting itulah ilmu agama. Tidak semuanya harus jadi ustadz. Ingat bapak-bapak, nggak harus anaknya semua jadi ustadz, enggak. Tapi anak-anaknya harus menjadi muslim yang berkah. Yang syaratnya dia harus punya basic agama yang kuat. Ini kewajiban buat setiap muslim ya. Ilmu apa yang harus dipelajari? Soalnya kita lihat ilmu agama ini juga ada yang belajar sampai 6 tahun di pesantren. Kemudian 4 tahun kuliah. S1 lanjut lagi 4 tahun, lanjut lagi 5 tahun. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ilmu agama ini ada yang wajib, ada yang sunnah, nggak wajib kita. Orang nggak mau berangkat haji, nggak wajib belajar tentang haji. Dia nggak mau umroh, nggak wajib dia belajar tentang umroh. Tapi dia mau sholat, wajib belajar tentang sholat. Nih bapak-bapak yang punya orang-orang yang miskin, apakah wajib belajar tentang zakat? Wajib. Dia nggak wajib zakat gitu. Yang kaya wajib belajar tentang zakat. Makanya orang kaya yang tidak belajar tentang zakat, kebanyakan kewajiban dia tidak dia laksanakan dengan baik. Nah, bicara muamalat, Ustadz Ami membahas tentang syarat sah muamalat, syarat sah akad itu. Ketika seorang ini berdagang, maka dia harus belajar. Wajib dia belajar ilmu itu. Kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang ilmu yang wajib itu, beliau mengatakan yajib ayatruba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu atau ma yuqawimu bihi dinahu. Seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama. Tapi tadi dia harus belajar tentang rukun Islam. Kemudian belajar rukun iman. Karena itu agama dia. Ini langkah pertama untuk menjadi berkah, dan kita semua tahu manfaat menuntut ilmu agama, fadilah menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada sholat sunnah. Cuma kadang-kala orang itu melihat enggaklah anak asan sholat sunnah daripada anak duduk bermajlis. Kenapa ilmu itu lebih manfaat daripada ibadah-ibadah sunnah? Karena manfaatnya ibadah sunnah itu untuk diri sendiri. Tapi ilmu ini manfaatnya buat dia dan buat orang lain. Di sini ada sebuah rahasia. Kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun buat orang yang mengajarkan kebaikan. Semut-semut pun juga sama. Karena memang mereka, kenapa mereka tidak melakukan itu kepada seorang yang ahli ibadah? Kenapa ikan tidak memohonkan ampun buat orang yang sering sholat sunnah, yang sering sholat malam? Kenapa? Karena manfaatnya semua itu hanya untuk pelakunya. Tapi kalau ilmu ini manfaatnya buat siapa? Buat orang itu dan buat orang lain. Maka ikan itu akan dapat manfaat orang yang belajar ilmu. Ana masih ingat ya, ketika anak SD itu kita sering ngeracun sungai ya, potas itu. Ana ingat beli potasnya itu di toko emas. Beli potas, kemudian kita cari yang sungai-sungai kecil karena anak hidup di kampung. Oh, kita senang dapat ikan banyak. Kita makan bersama-sama. Padahal kita membunuh banyak ikan tanpa ada manfaat. Ketika orang itu rajin sholat, tapi dia nggak punya ilmu, ya dia akan membiarkan orang-orang melakukan potas tadi. Sampai kita belajar. Ketika kita belajar, kita jadi ngerti. Maka ilmu itu sangat penting sekali, dan itu modal utama tadi untuk menjadi berkah. Semua insya Allah masih ingat dengan hadis yang diceritakan Nabi SAW, orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah, pendeta ahli ibadah, bukan ulama.
Dia tanya, aku sudah membunuh 99 orang. Hali min taubah, apakah mungkin aku masih bertobat? Kata orang ini, engkau sudah bunuh 99 orang. Mau tobat, gak ada pintu tobat buat engkau. Akhirnya dibunuh orang ini. Jadi 100. Maka kemudian dia dikasih tahu orang yang paling alim. Ketemu orang alim, akhirnya dia bertobat. Orang alim ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat, kata dia. Hanya saja, kata orang alim ini, engkau itu tinggal di kampung yang buruk, engkau harus hijrah. Maka akhirnya orang ini suruh hijrah dan dia meninggal dalam perjalanan. Tuh, kalau bicara ilmu ya, pentingnya ilmu. Tapi yang kedua, mengamalkan ilmu. Karena juga ada ustadz yang jadi korek api neraka. Ada seorang kiai, tuan guru, alim ulama yang ternyata dia juga nggak berkah. Mungkin tetap ada berkah yang dia berikan kepada orang lain, tapi dia tidak berkah buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Kita waktu di pondok dulu, di antara yang kita pelajarin pertama itu, setelah beberapa mahfuzot ya, ada beberapa kata-kata mutiara yang kita harus hafal. Di antaranya adalah manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia ya mendapatkan yang dia inginkan. Kemudian man sabara dhafira. Barang siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Yang ketiga man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang meniti jalannya sampai dia ke tempat tujuannya. Kemudian yang keempat yang kita pelajari juga, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon nggak ada buahnya. Pohon yang tidak berbuah kira-kira sama masyarakat diapakan? Dipotong nantinya. Dikata kayaknya ini udah, karena pohon ini pohon berbuah. Beda kalau pohon itu memang pohon yang nggak ada buahnya. Ini pohon berbuah tapi tidak menghasilkan buah. Yang punya perkebunan kira-kira pohonnya diapain? Disuntik, ada disuntik pohonnya katanya, atau dikasih pupuk supaya dia berbuah. Tapi dilihat lama-kelamaan tambah besar, aduh kayaknya jadi kayu bakar aja pohonnya. Dan dipotong akhirnya. Seperti itu pula orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Jadi keberkahan ilmu itu ya ketika diamalkan. Ini Al-Matar, salah seorang alim ulama mengatakan, khairul ilmi ma nafa'. Sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang bermanfaat. Wa innama yanfa'ullah bil ilmi man alimahu thumma amila bihi. Allah hanya memberikan manfaat dengan ilmu kepada orang yang mengetahuinya lalu mengamalkannya. Wala yanfa'u bihi man alimahu thumma tarakahu. Dan tidak memberi manfaat, Allah tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang tahu tapi kemudian dia tinggalkan ilmu itu. Maka saatnya kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Karena belajar agama itu bukan hanya untuk menambah wawasan. Oh iya saya paham. Ngerti Ustadz Ami menjelaskan tentang akad-akad ya, yang boleh, yang tidak boleh ya. Kita cuma manggut-manggut, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, ana baru paham sekarang Ustadz. Lalu kemudian keluar dari sini, tapi kayaknya nggak bisa diamalkan Ustadz. Kenapa? Oh karena kondisinya tidak mungkin Ustadz. Kita hidup di Indonesia. Ya terus buat apa untuk belajar ilmu? Ilmu itu untuk diamalkan tiap pagi. Nabi SAW doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang diminta pertama ilman nafi'an. Bukan sekedar ilmu. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Jadi orang itu tadi sekali lagi akan menjadi berkah ketika dia benar-benar mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu menuntut seorang untuk dijadikan apa yang dia ketahui menjadi sikap dia. Baik, contoh nih, bapak-bapak tahu bahwasanya suami yang paling berkah adalah suami yang paling baik sama istri. Baik, udah tahu itu. Tapi diamalkan nggak? Ibu, suaminya sudah ngamalkan itu?
Anak tanya lagi sama ibu-ibu. Suaminya sudah ngamalkan itu? Sudah? Nggak kompak mereka. Sudah. Sudah Ustaz, diterima apa adanya Ustaz gitu kan. Tapi tadi ilmu itu seperti itu. Dan emak-emak juga nih tahu ilmu bahwasanya wanita yang paling berkah itu khairun nisa. Wanita yang terbaik itu yang kalau dipandang menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Kalau disuruh taat. Ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak merasakan itu nggak dari istrinya? Sudah apa belum? Bapak-bapak anak tanya. Jangan jawab ibu-ibu. Ini kita tanya bapak-bapak, ibu-ibu jawab. Ibu-ibu selalu baik jemaah. Nggak pernah kurang dia. Tapi bapak-bapak anak tanya. Sudah apa belum? Sudah. Belum jemaah. Makanya kebanyakan wanita itu di mana? Di neraka. Betul. Arti ini hadis menjadi pelajaran. Aku tahu, aku udah belajar, aku udah ngaji. Makanya tadi anak sampaikan, jangan ibu-ibu jangan baca buku andai tidak menikah dengannya, jangan. Loh, ketawa mereka semua. Betul. Karena dia akan menghayal kayak ya Allah ya, Nabi baik banget sama istrinya kayak gitu seharusnya suami ya. Masya Allah. Ketika dia baca buku lalu lihat suaminya. Baca buku lihat suaminya. Aduh gak kayak gini suamiku kata dia. Akhirnya itu berdampak kepada dirinya untuk tidak baik sama suaminya. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam tadi, perempuan yang paling baik itu yang kalau dipandang menyenangkan hati. Ada perempuan-perempuan yang berkah buat kawan-kawannya. Dia kalau ketemu kawan-kawannya mesti cantik ya. Apalagi kalau sudah ada undangan resepsi. Allah jamaah. Anak kalau lihat resepsi itu harus nundukkan pandangan jamaah. Kadang-kadang sebagian orang itu nundukkan pandangan kepada istrinya sendiri. Dia lihat ya. Mas, aku ini astagfirullah dia ngomong. Karena istrinya cantik banget pada waktu itu gitu loh. Di rumah nggak pernah kayak gini kata dia. Nggak pernah. Cuma resepsi. Allah, kadang-kadang masuk mobil dia ngomong, maaf kayaknya salah mobil mbak kata dia. Tadi dia enak dipandang di mobil, enak dipandang ketika kondangan, ketika resepsi, enggak. Tadi ilmu itu diamalkan. Kalau dipandang sama suaminya, itu menyenangkan hati. Dan kalau disuruh taat. Ada perempuan-perempuan ini kalau lagi sama anak-anaknya, sama kawannya senang banget. Suaminya datang langsung pasang wajah kayak ngambek gitu ya. Kok telat ngomong? Padahal barusan ketawa-ketawa dia cuma. Ada kayak gitu ibu-ibu? Nggak ngaku dia. Ngaku mereka ini. Tadi ada gitu loh. Dia bisa buat sama orang lain bisa menyenangkan, sama suami enggak gitu loh. Ada banyak tuntutan dia sama suaminya gitu loh. Maka tolong kalau disuruh nurut. Suaminya mengatakan umpamanya nih istri lagi masak. Suaminya ngomong, matikan kompornya. Ini anak-anak harus diurusin. Apa kata ibu ini? Bentar dikit. Enggak, matikan. Dipanggil sama suaminya, tinggalkan semuanya. Kalau seorang istri, ini ilmu tadi yang diamalkan supaya istri jadi berkah. Ketika seorang istri mau keluar rumah, dia mau ada walimah, tahu-tahu suaminya datang yang awalnya memberikan izin. Awalnya suaminya memberikan izin. Tapi ketika suaminya datang lihat istrinya cantik, dia mengatakan, "Dek, janganlah, nggak usah berangkat." Nurut nggak istri? Mas, aku sudah pakai baju bagus gini, udah rias, nggak datang. Zolim kau mas. Suaminya dizolim-zolimkan jemaah. Zolim kau mas. Ya Allah, aku tuntut hari kiamat. Mau dituntut hari kiamat. Istri harus nurut sama suaminya. Ketika suaminya mengatakan enggak, aku angkat izinku, aku cabut izinku. Ya udah. Dia sampaikan kepada teman, afwan. Suamiku surgaku atau nerakaku. Masya Allah. Nih perempuan yang berkah. Apakah sudah seperti itu ibu-ibu? Wah, diketawain sama bapak-bapak, nggak percaya bapak-bapak. Tadi ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan.
Kemudian ini ucapan Fudail bin Iyad ya, dia mengatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh walaupun ngaji, tiap hari ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji. Masya Allah, sebagian emak-emak ini tiap hari ngaji. Tapi ingat, ibu-ibu akan dikatakan tetap orang yang bodoh, tidak berilmu. Sampai kapan? Sampai diamalkan ilmu. Ketika ilmunya diamalkan baru jadi orang alim. Jadi kalau kepingin tahu, oh fulan alim, adalah orang yang mengamalkan ilmunya, bukan yang banyak dalilnya. Ada orang kalau ditanya, oh dalilnya keluar, qala Allah, qala Rasul. Ya mungkin ada orang yang ustadz tapi juga nggak ngamalkan ilmunya. Ada seorang pekerja. Dia suatu hari duduk ya. Ada seorang ustadz ini lewat mondar-mandir di sebuah sekolahan ya. Ustadz ini nggak pernah salam sama satpam ini. Atau dia yang lagi bersih-bersih atau apa. Terakhir dia nggak kuat ya mang. Ustadz ini lewat langsung dia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nih ustadz nggak salam gitu loh. Sedangkan kalau kajian tebarkan salam. Maka tolong ilmunya diamalkan. Kalau nggak diamalkan tetap dikatakan bodoh. Jadi perbedaan orang yang berilmu dan orang bodoh itu bukan dengan hafalan Qur'annya, bukan dengan hafalan hadisnya, tapi dengan ilmu yang diamalkan oleh dia. Maka ilmu yang berkah itu sedikit tapi diamalin daripada banyak nggak diamalin. Tapi yang lebih baik pula adalah orang yang punya ilmu banyak kemudian dia amalkan. Tapi ini ada pertanyaan pada hari kiamat. Ada 4 pertanyaan, ana sebutkan 1 di sini. Tapi ibu-ibu sebutkan 3. Orang tidak akan bergerak telapak kakinya sampai ditanya 4 perkara. Sebutkan 4 perkara itu. Nah, silahkan. Iya, silahkan. Yang pertama umurnya, siap untuk apa dihabiskan. Yang kedua, iya. Yang kelima ilmunya. Iya, memang ada hadis yang mengatakan 5 atau 4 hal. Siap, jazakillah khairan. Yang pertama akan ditanya adalah umurnya dibuat untuk apa? Berapa kali datang kajian dengan umur yang Allah berikan? Berapa kali dia sholat dalam umur yang dikasih? Berapa kali dia puasa? Apa yang dia gunakan dengan umurnya? Kemudian berkaitan dengan badannya. Ini badan di riwayat lain berkaitan dengan masa mudanya. Karena orang ketika muda itu badannya sehat, dia penuh dengan semangat. Beda dengan orang-orang tua. Makanya wajar kalau yang tua-tua itu bersandar ke tembok itu wajar. Tapi yang muda-muda nggak wajar jemaah, karena dia tua sebelum waktunya gitu loh. Jangan mau cepet-cepet tua gitu loh. Seperti itu. Jadi akan ditanya tentang masa mudanya, tentang badannya, kemudian akan ditanya tentang hartanya dari mana dan kemana, kemudian berkaitan dengan ilmu, an ilmihi ma fa'ala bihi atau madza amila bihi. Akan ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Maka tolong ilmunya diamalkan. Oh, berarti lebih baik nggak berilmu, Ustaz, daripada anak ditanya tentang ilmunya. Loh, kalau antum nggak punya ilmu sudah gimana mau jadi berkah? Syaratnya berkah itu apa? Berilmu gitu loh. Ketika seorang dia memutuskan untuk tidak berilmu, berarti dia memutuskan untuk tidak menjadi muslim yang berkah. Karena muslim yang berkah tadi, yang terlepas dari kerugian adalah muslim yang berilmu. Dia beriman dengan landasan ilmu. Baik, yang ketiga langkah untuk menjadi berkah adalah mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jal. Maka tolong ya, kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah mengatakan berkah itu adalah memberikan manfaat.
Iya, manfaat buat dirimu, kemudian manfaat buat orang lain. Di langkah pertama dan kedua, berilmu dan beramal itu proses memperbaiki diri sendiri. Sedangkan yang ketiga dan keempat adalah langkah memberikan manfaat untuk orang lain. Yani menjadi berkah. Menyampaikan agama ini dan mengajak orang lain untuk menjadi baik adalah profesi dan tugas para rasul dan merupakan jalan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik ya. Kalau antum mengakui pengikut Nabi Muhammad SAW, antum saya ini followernya Nabi Muhammad SAW. Buktikan. Nih ayatnya. Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang mengikutiku. Kalau bahasa sekarang aku dan followerku. Iya, aku dan followerku. Jadi yang menjadi followernya Nabi Muhammad SAW itu mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan ilmu tadi. Gak mungkin orang berdakwah gak punya ilmu. Dia pun harus punya yang dia sampaikan. Lalu wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka tadi Nabi Isa menjadi berkah karena beliau selalu menyeru orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah jamaah, orang-orang Nasara itu punya misi yang kuat untuk menyebarkan agamanya. Sebagian umat Islam itu lemah. Keinginan dia untuk menyebarkan agama itu. Di kota Jember ada teman yang melaporkan ke ana, Ustaz, ana dapat selebaran, Ustaz. Selebaran, ada buku ya. Dari siapa kata dia? Dari pemuda-pemuda Nasara, Ustaz. Dia datang ke kampung-kampung, Ustaz. Dia kasih itu. Ana ngomong laporkan ke MUI. Akhirnya diproses ke MUI. Tapi sebenarnya dakwah itu harus dilakukan jemaah. Muslim ini juga harus berdakwah. Dulu ada orang tua yang dia dari Medan. Ana dapat informasi dari dia tentang kondisi bagaimana orang-orang Nasara di Medan. Dia ceritakan dulu saat setiap sore itu ada pemuda-pemuda dari jamaat-jamaat gereja itu datang ke rumah. Mereka datang, kita lagi biasanya orang dulu itu di teras lagi minum kopi atau apa, datang 2 orang lalu mengatakan salam, kami datang membawa penghabaran. Seperti itu jemaah. Karena memang kita harus menyampaikan dakwah ini. Nabi Isa melakukan itu dahulunya. Kemanapun beliau mengajak orang lain dalam kebaikan. Tapi kita tahu Nabi Isa diangkat oleh Allah, agama Nasrani dirubah, diganti, ditambahin. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam harus mengajak orang lain dalam kebaikan. Itulah menjadi orang yang berkah. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Maka jangan lagi mengatakan oh ini tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya setiap muslim menyampaikan agama Allah. Tapi yang dia ketahui gitu loh, Ustadz, ana nggak punya ilmu kecuali tentang sholat. Ya udah ajak orang lain sholat. Di kantormu kau melihat orang-orang pada nggak sholat, orang-orang melakukan judi online, orang-orang melakukan pinjol. Jangan ada lagi yang mengatakan ya terserah Ustadz, nafsi, nggak usah ngurusin orang lain. Loh enggak, orang berkah itu ngurusin orang lain. Dia nggak ingin orang lain terjerumus dalam api neraka. Kalau ada orang jamaah, kita tahu orang ini tenggelam di sungai, antum selamatkan nggak dia? Orang itu akan loncat, nyebur ke sana, dia angkat itu jasad, padahal bukan saudara dia nggak kenal sama orang ini, dia selamatkan. Itu hanya dari tenggelam di air. Bagaimana dengan tenggelam di api neraka? Lalu kita kadang udah terserah. Enggak. Muslim yang berkah itu akan mengajak orang lain dalam kebaikan. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kerjaan kalian?
ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu orang dapat hidayah itu sudah sebuah nikmat yang agung sekali, jemaah. Satu orang. Maka boleh jadi harapan ana nanti kita daurah lagi di Jogja rencananya. Iya. Ya, harapan ana setiap orang itu bawa orang lain. Bawa orang lain, bawa kawannya yang punya masalah di keluarganya, bawa kawannya yang masih jauh dari ketaatan kepada Allah. Sampaikan, ayo antum ikut, ana bayarin. Aduh, berat Ustaz. Loh, ini muslim yang berkah, jamaah. Ini muslim yang berkah. Bapak-bapak ini nggak bagi setengah hartanya. Antum tahu Abdurrahman bin Auf ketika diajak oleh Sa'ad bin Rabi, dipanggil sama Sa'ad bin Rabi ke rumahnya, dikatakan, ya Abdurrahman, aku orang paling kaya, termasuk orang paling kaya di kota Madinah ini. Separuh hartaku buat engkau. Kemudian aku punya 2 istri. Bayangin jemaah, dari cintanya dia kepada saudaranya, aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang kau lebih sukai, aku ceraikan dia. Engkau tunggu masa iddahnya, engkau nikahi. Enggak ngomong sama Abdurrahman, aku carikan engkau istri. Bayangin bagaimana cinta yang begitu dalamnya di hati Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman, saudaranya sesama muslim. Nah, kita masa nggak kayak gitu? Bismillah, katakan, udah antum ikut. Bismillah, ikut, aku yang bayarin. Kalau enggak kerabatnya, keluarganya yang masih jauh ya. Karena ada orang-orang itu kalau diajak ke masjid nggak bisa. Diajak ke hotel, zen, masya Allah. Kayak tadi makan lagi. Bentar lagi ada coffee break. Ada coffee break lagi bentar lagi. Oh, makan malam. Baik, alhamdulillah jemaah. Baik, itu seperti itu. Jadi perlu adanya usaha kita memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, bagaimana dia menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, langkah untuk menjadi berkah itu adalah bersabar di atas jalan ini. Kenapa? Karena memang kenapa banyak orang menolak untuk menjadi berkah? Karena ternyata jalan ini terjal dan penuh rintangan, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Maka dibutuhkan kesabaran ekstra. Bukan kesabaran dapat musibah aja jemaah. Ini kesabaran menghadapi manusia yang mungkin dia tidak akan suka sama kita. Di mana Allah Jalla Jalaluhu berulang kali di dalam Al-Quran memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk bersabar dan terus bersabar. Coba nih yang di surat Al-Ahqaf ya. Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Kata Allah, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Ulul azmi. Coba sebutkan. Apa yang disebutkan? Siapa ulul azmi minar rusul? Nah, silahkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Yaitu jawaban. Jadi nabi-nabi yang ujiannya sangat berat sekali dan mereka bersabar. Yang pertama Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah. Itu dakwahnya doang, bukan umurnya. 950 tahun berdakwah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kecuali sedikit. Ibnu Abbas menyebutkan yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya 80 orang. 950 tahun yang beriman berapa? Berarti tiap 10 tahun berapa orang? Belum tentu 10 tahun ada satu yang masuk Islam. Subhanallah. Tapi beliau terus berdakwah. 100 tahun
mungkin dapat cuma 8 orang. 200 tahun tambah lagi 8 orang anggap. 500 tahun jumlah pengikutnya baru ya 50 orang mungkin atau kurang dari itu jemaah. Tapi beliau terus berdakwah. Jadi jangan sampai sebagian kita ini malas berdakwah karena ya Allah Ustaz, ana dibully sama orang. Dikatakan sok ustaz kek, sok kiai kek, baru jenggotnya 3 helai sudah dakwah. Dakwah ini nggak ada dengan jumlah jenggot, cuma nggak ada urusan. Maka perlu bersabar. Itu Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, istrinya juga nggak beriman. Ya Allah, gimana rasanya? Di luar ditolak sama kaumnya, di dalam rumah bermasalah sama istrinya, sama anak-anaknya. Taib, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, jangan ditanya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya, ditelanjangi sama kaumnya, lalu dilemparkan ke api, selamat dari api, nggak ada yang beriman. Orang seharusnya ngelihat mukjizat itu beriman. Ini nggak ada yang beriman kecuali satu. Siapa yang beriman, ibu-ibu? Silakan. Siapa yang beriman kemudian mengikuti Nabi Ibrahim? Fadhal. Satu di antara kaumnya Nabi Ibrahim ya, sebelum Nabi Ibrahim hijrah. Tafadhal. Ibu-ibu. Nah, ada mak-mak? Ada yang angkat tangan di situ. Ya, kasih mic-nya. Mic. Nah, tafadhal. Istrinya. Baik, ada yang lainnya? Iya, siapa yang jawab Nabi Lut? Oh, di belakang sana. Ya, kasih dua-duanya kasih hadiah. Nah, kalau Sarah udah beriman memang, tapi setelah kejadian itu Allah mengatakan fa'amana lahu Lut. Bayangin aja. Nabi Lut aja yang beriman. Di antara nggak tahu ribuan orang yang melihat api itu, mereka membakarnya lalu melihat Nabi Ibrahim keluar dari api selamat. Yang beriman cuma Lut. Kemudian Allah angkat beliau menjadi nabi nanti. Tapi pada waktu itu ya orang kafir yang kemudian dia disebutkan adalah keponakan atau sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujian Nabi Ibrahim ya, udah dibakar ya. Udah gak ada yang beriman kecuali sedikit, ternyata gak dikasih anak sama Allah. Maka tadi jangan sampai antum ketika berdakwah udah jadi orang baik, antum merasa punya hak Allah untuk ngabulkan doa antum. Merasa ya Allah aku ini udah baik ya Allah. Jangan. Nabi Ibrahim 86 tahun baru dikasih anak. Dan bukan dari istri pertamanya. Istrinya yang memberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan subhanallah, itu istri yang apa ya? Istri yang soleha. Nabi Ibrahim itu menjaga perasaan Sarah. Karena Sarah ini mendukung beliau. Beliau mau nikah lagi nggak enak sama Sarah. Sampai Sarah yang memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim. Dan tidak ada wanita setelah Hawa. Jadi wanita paling cantik itu siapa? Ibunda kita Hawa. Dan disebutkan oleh para sejarawan tidak ada wanita setelah Hawa yang lebih cantik daripada Sarah. Jadi Sarah ini cantik sekali. Bagaimana kejadian di Mesir yang Raja Mesir dikatakan nggak ada seorang laki-laki yang punya istri itu nggak boleh kecuali buat engkau katanya. Nggak ada wanita lebih cantik dari dia. Betul. Itu Sarah alaihissalam. Kemudian dikasih anak, kemudian diuji lagi untuk disembelih anaknya. Aduh, ujian gak berhenti buat Nabi Ibrahim. Maka tadi ketika antum naik levelnya menjadi pendakwah, bukan menjadi pendakwah ya,
Antum nggak jadi ustadz, nggak harus jadi ustadz tadi. Tapi antum mulai menyampaikan. Antum belajar rukun Islam, antum sampaikan ada orang nggak sholat, antum ajak sholat, harus sabar. Seperti Nabi. Jadi orang tua ngajak anaknya sholat, suruh sabar. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabarlah engkau menghadapi mereka. Terus bagaimana sabarnya Nabi Musa? Ya Allah, Nabi Musa jamaah dari lahir sudah dibuang Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kemudian dia jadi pengembala kambing selama 10 tahun. Bagaimana kembali mendakwai Fir'aun tapi menghadapi segala cobaan. Kemudian Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, yang kemudian difitnah oleh Yahudi sebagai anak zina. Bagaimana beliau membawa label itu karena orang Yahudi punya media pada waktu itu dan bisa mempengaruhi kerajaan. Lalu dikatakan beliau adalah anak zina yang mengajak untuk merusak agama Bani Israel alaihissalam. Sampai Allah angkat ketika beliau hendak dibunuh ya. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi dibutuhkan kesabaran. Dan kalau antum membaca sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, antum lihat di sini kejadian Uhud. Nabi ketika perang Uhud itu patah giginya. Ada gelang-gelang besi yang masuk ke pipi Nabi SAW. Wa syujja ra'su, kepalanya juga terluka Nabi SAW. Bayangin, itu Rasulullah SAW. Itu manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Aisyah sempat tanya kepada Nabi SAW, adakah hari yang lebih menakutkan gitu ya, yang lebih berat cobaannya buat engkau daripada Uhud? Ada, kata Nabi SAW. Kapan? Ketika berdakwah. Ketika beliau berangkat ke Taif. Ketika beliau mengajak orang-orang Taif itu kepada Allah Azza wa Jalla, tahu-tahu beliau dilemparin batu, berdarah-darah kaki beliau. Dan beliau tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Ditawarin beliau untuk ditimpakan 2 gunung itu kepada penduduk Taif atau penduduk Mekah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, enggak ya Allah, aku berharap dari keturunan-keturunan mereka muncul orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau dilukai, disakiti, tetap memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang namanya mubarak, orang yang berkah. Jangan sampai antum disakiti, ya Allah mudah-mudahan rumahnya hancur, mudah-mudahan anak keturunannya jadi anak-anak durhaka semuanya. Jangan. Antum doakan kebaikan. Dan itu akan lebih berkah buat antum dan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 4 proses untuk menjadi berkah. Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua beramal. Yang ketiga menyeru orang lain, mengajak orang lain, berdakwah. Yang keempat sabar. Karena antum akan disakiti. Ya, sebagai orang yang sudah memperbaiki orang lain, siap untuk disakiti sama orang lain. Dapat apa nantinya? Jangan ditanya. Antum akan bersama para nabi. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengamalkannya gitu. Dan dia mengatakan aku orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sepertinya itu yang bisa Anda sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda berikan ke Bang Fadli. Fadli. Kok dibalikin lagi ke Anda sama itu? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat buat kita semua Ustaz. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan. Mohon izin juga, kita juga harus persiapan sholat maghrib. Jadi mungkin pertanyaan untuk sore ini tidak terlalu banyak. Karena nanti malam seperti biasa acara yang sangat spesial, yaitu khusus untuk tanya jawab dengan asatidzah yang lengkap insyaallah. Jadi untuk pertanyaan nanti malam, mohon bisa ditulis di kertas ya. Jadi jangan dikirim lewat WA supaya tidak menimbulkan suudzon, ada ordal atau ada teman dekat yang dibacain. Jadi semua insya Allah kita sesuai dengan kertas yang masuk. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Qadarullah Ustaz, ipar saya bekerja di lembaga ribawi dan terang-terangan menyatakan bahwa dia menganut Islam liberal. Oleh karenanya, adik perempuan saya tidak dibolehkan untuk berhijab.
Adakah hal yang lain yang saya harus lakukan, Ustaz, selain mendoakan, kemudian men-share postingan agama untuk mengajak bertaubat? Saya khawatir nanti dimintai pertanggungjawaban Allah di hari kiamat. Soalnya adik saya yang juga saya khawatirkan keberkahan mereka karena dia nafkahi dengan harta yang tidak halal. Terlebih lagi saat ini adik saya dan suaminya tinggal di negara atau di negeri kafir, jadi cukup sulit untuk saya bisa dekat dengan mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khair. Allahu Akbar jemaah. Tadi kita bicara suami yang berkah, istri yang berkah ya. Tapi ketika seorang jauh dari ilmu agama atau dia mengikuti nafsunya, maka sulit untuk mendapatkan hidayah. Kenapa Abu Thalib yang melihat kebenaran keponakannya, tapi dia nggak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena dia udah fanatis terhadap kelompoknya, kepada nenek moyangnya. Kenapa Abu Jahal? Abu Jahal itu tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dia pernah ditanya, menurutmu Muhammad itu benar nggak? Katanya. Kata Abu Jahal, bener lah, orang dia nggak pernah bohong memang. Tahu orang nggak pernah bohong Nabi Muhammad SAW ini. Cuma kita itu Banu Makhzum itu bersaing dengan Banu Hashim. Bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersaing mencari kemuliaan, mencari kehormatan jamaah. Dengan cara apa mereka bersaingnya? Melayani jemaah haji. Ketika kita ini sudah kafara sayrihan, seperti dua kuda pacu yang sudah sama jemaah. Tahu-tahu di antara mereka mengatakan, di kami ada nabi. Kata Abu Jahal, gimana kita mau menghadapi mereka? Nggak mungkin kami ngomong ada nabi juga di tempat kami. Akhirnya dia nggak mau nerima. Kenapa mertua Nabi SAW, Huyai bin Akhtab, kenapa dia menolak untuk masuk Islam? Jadi pada saat Rasulullah SAW hijrah, ini ceritanya istri Nabi, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Dia cerita dia adalah putri yang sangat dicintai sama ayahnya, sama pamannya Abu Yasir. Di pagi hari ketika Nabi datang alaihissalam, ayahku sama pamanku itu pergi dan baru pulang malam, udah larut pulang. Biasanya kata Sofia ini, kalau mereka datang, aku keluar menyambut mereka. Dua orang ini memeluk aku, gendong aku, senang dengan aku. Tapi hari itu enggak, kata Sofia. Biasa-biasa aja mereka. Lalu pamanku Abu Yasir tanya kepada ayahku, Ahu, benarkah dia itu nabi yang ada dalam kitab kita? Karena Yahudi hijrah ke kota Madinah, nunggu siapa? Nunggu nabi dia. Nunggu nabi, dia tinggalkan Palestina, dia sampai ke kota Madinah, nunggu nabi. Dan mereka selalu mengancam orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk Arab Madinah itu, nanti akan datang nabi, kata dia. Yang dengan nabi itu kami akan memerangi kalian. Ketika ditanya, Ahu, apakah benar dia? Kata bapaknya Sofia, na'am, dia. Terus apa sikapmu? Apa kata Sofia? Kata Huyai, adawatuhu mahayid. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Jadi dari awal sudah nggak mau nerima gitu loh jemaah. Beda sama orang yang nggak ngerti. Kayak tadi kan dia mengatakan aku penganut Islam liberal sudah. Dia udah nggak mau gitu. Kecuali ada seorang yang mengatakan enggak, buat aku riba itu nggak apa-apa sih. Aku udah tanya ke beberapa ustadz, katanya yang nggak boleh itu rentenir. Kalau bank ini enggak baik, bank itu bukan rentenir, gitu kan. Nggak tahu banyak rumah yang disita, banyak. Tapi ala kulli hal, apa sikapnya menghadapi orang yang seperti itu? Apalagi hidupnya di negeri yang jauh sana jamaah ya. Memang mempertahankan agama
berpegang teguh dengan agama di waktu, di tempat yang tidak mendukung, maka seperti memegang bara api. Bagaimana ada kawan-kawan yang murtad jemaah. Dia kuliah di luar negeri, yang lingkungannya tadi orang-orangnya ya kalau nggak ateis adalah orang-orang non muslim yang juga tidak berpegang teguh dengan agamanya, hidupnya nyaman, tidak ada aturan, mereka nggak punya halal haram, yang ada ya selama suka sama suka ya ahlan wa sahlan dalam pandangan mereka. Akhirnya murtad orang ini, murtad. Baik, nasihat ana, kalau adikmu mau dengarkan kakaknya, maka kasih nasihat dari hati ke hati. Nasihat yang pertama, sampaikan, engkau kalau ada waktu bacalah Al-Quran tiap hari dengan artinya. Minta dia untuk baca Quran tiap hari sama artinya. Engkau mau Islam liberal, mau Islam emansipatoris, mau Islam apa, tapi kan masih mengaku sebagai umat Islam. Dan kitabnya umat Islam itu namanya Al-Quran. Baca Quran sama artinya. Nanti dia akan ketemu dengan perintah-perintah Allah di sana. Jilbab itu bukan tradisi orang Arab, karena menurut Islam liberal jilbab itu tradisi orang Arab, kata dia. Orang Arab yang pakai jilbab, kata dia. Dia nggak tahu bahwa Khadijah sampai mati nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena belum diperintahkan pakai jilbab. Dan tradisi budaya orang Arab nggak pakai jilbab. Kalau pakai jilbab ya Khadijah pakai jilbab, nggak perlu turun perintah Allah karena sudah menjadi budaya dan tradisi. Nggak ada. Orang Arab jahiliyah itu wah dadanya terlihat ya ketika mereka berjalan. Bahkan mereka ketika tawaf itu telanjang jemaah. Antum kalau tahu budaya orang Arab jahiliyah, jadi penduduk luar kota Mekah itu tidak boleh tawaf pakai baju dari luar kota Mekah. Nggak boleh. Terus gimana? Ya, dia harus pakai baju dari orang Mekah. Nanti kalau dia punya kenalan, dipinjemin atau apa dikasih boleh. Karena mereka nggak punya kenalan, akhirnya tawafnya telanjang. Tapi tawafnya di malam hari jemaah. Kalau siang hari kan memalukan sekali. Itu tradisi jahiliyah, Arab jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ketika dia membaca surat Al-Ahzab, surat An-Nur, dia akan dapat, oh ternyata diperintahkan pakai jilbab itu. Itu nasihatnya, jangan terlalu banyak minta dia supaya baca Quran sama artinya aja. Coba baca Quran sama artinya. Tiap harilah satu hari satu halaman ya. Apalagi biasanya orang-orang di luar sana suka baca katanya jemaah. Yang perlu dibaca adalah Al-Quranul Azim sambil didoakan. Semoga dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir supaya hanya satu terakhir ini dibaca. Jadi untuk yang mau bertanya silakan nanti malam bisa dicatat. Mohon izin Ustaz, karena tadi Ustaz sudah kasih spoiler, rame Ustaz, udah siap-siap mau sewa gerbong ke Jogja katanya Ustaz. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustaz, terkait keberkahan pasangan suami dan istri, terutama ketika kekurangan pasangan menonjol atau muncul Ustaz. Kita berusaha sabar dengan mengingat-ingat janji Allah, balasan di akhirat. Pertama, pasangan yang lebih baik di surga. Kedua, bidadari. Yang ketiga, dan janji Allah yang lainnya. Sabar saya pamrih kepada Allah saja. Alhamdulillah bisa membantu saya akhirnya bisa bersabar ketika kesel terhadap kekurangan pasangan saya. Apakah itu sudah tepat Ustaz? Adakah sudut pandang atau mindset yang lebih baik atau lebih berkah daripada cara yang saya lakukan selama ini? Syukran Ustaz. Masya Allah. Iya jemaah, ana pernah baca buku judulnya
Al-azwaj as-sabirun, nggak usah seperti itu. Suami-suami yang penyabar. Ini kita bicara suami kan? Suami dapat istri yang mungkin ya ngomongnya nggak enak ya. Kayaknya bukan bicara kekurangan fisik kan? Bukan. Kekurangan di sikap dan perilaku. Ketika seorang suami bersabar, suami itu boleh saja menceraikan istrinya. Ketika dia merasa istrinya nusyuz, istrinya nggak nurut ya, istrinya mungkin ada emak-emak kalau ngomong sampai tetangganya kedengeran gitu kan, teriak-teriak kalau ngomong. Sang suami bersabar menghadapi itu, insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia bersabar dengan mengingat pahala yang Allah berikan, dan yang membuat orang bersabar itu mengingat pahala-pahala tadi. Karena aku hidup gak lama di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu juga menambah berkah dia dalam hidup ini, boleh jadi engkau dapat istri kayak gitu karena dosa-dosamu. Nah, boleh jadi suami ini punya dosa, yang balasan dosa itu diwujudkan dengan istri yang kurang berbakti sama suami. Dengan dia bersabar, dosa-dosa dia akan diangkat, derajat dia akan dosa-dosa dia akan dihapuskan, derajat dia akan diangkat. Maka ini menjadi motivator seseorang untuk bersabar lagi. Karena di buku yang Anda baca itu ada seorang alim ulama yang istrinya kasar. Kasar. Anda juga pernah berjumpa dengan istri ustadz yang kasar. Ustadz kita waktu itu. Ternyata memang ustadz itu sabar ya. Ketika ditanya, engkau kenapa kau gak ganti istri? Betul. Antum kalau punya mobil yang suka mogok di pinggir jalan, apa pilihan antum? Ganti mobil atau diperbaiki mobilnya? Servis tetap mogok. Ibu-ibu gimana? Kalau suaminya punya mobil sering mogok, ganti ibu? Gak semangat, suruh ganti sama ibu-ibu, suruh ganti. Ada enggak? Dia servis, ana servis lah. Ana servis. Mogok lagi, ya udahlah sabarlah, seperti itulah. Kalau nanti di jalan mogok gimana? Ya didorong. Terus nggak ada yang dorong, ya panggil apa? Mobil derek tuh. Nah, panggil itu. Dia selalu menanggapinya dengan positif, dengan optimis ya. Alim ulama ini tanya, kenapa kok gak ganti istri, kata dia. Kata dia, aku khawatir aku dapat istri kayak gini ini karena dosa-dosaku. Dan semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku dengan aku sabar menghadapi istriku. Dan aku khawatir juga kalau aku ganti istri lebih parah dari ini nanti, kata dia. Udahlah, yang ini sudah, kata dia. Karena boleh jadi dikasih yang lebih parah jemaah, nggak ada yang tahu jemaah. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi nanti habis makan malam ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai untuk sesi kajian sore ini. Sekali lagi sebelum ditutup, kami mengimbau untuk para jamaah sekalian yang mungkin tadi baru datang